Ya, ini udah rebusan air kedua ya. Ini kita tutup lagi aja, kita akan tunggu dia hingga mendidih lagi atau hingga buntut sapinya itu lembut ya. Tapi sambil menunggu aku akan tumis terlebih dahulu bumbu-bumbunya ya. Ya, ini kita tumis dengan sedikit minyak. Kamu boleh masukin ya daun-daunnya terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kamu masukin di minyak pertama seperti ini, dia aromanya lebih keluar ya. Jadi nanti aroma dari daun jeruknya itu lebih wangi ya. Nih kita tumis terlebih dahulu. Tuh ya. Ini udah kecium banget aroma wanginya. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Ini kita tumis hingga harum semuanya. Garamnya nanti aja belakangan kalau dia sudah matang ya bumbunya. Oh iya, kalau misalnya nggak sabar juga pengen ngerebus buntut sapinya, kamu bisa menggunakan soda kue ya untuk proses mempercepat empuk dagingnya. Mbak, kalau ditanya gitu, Mbak, cirinya apa supaya bumbunya ini udah matang atau belum ya? Nanti dia sudah sedikit mengering dan berubah warna. Jadi dia udah nggak langu lagi bumbu-bumbunya, baru akan kita campur ke dalam buntut sapi yang sudah matang. Ya, setelah seperti ini kita masukkan garamnya ya. Oke, ini sudah cukup, aku matikan dulu ya. Sambil aku beres-beresin dulu bahan-bahannya dan kita tunggu si buntut sapinya ini matang. Nah, ini udah mulai matang ya, ini udah terlepas ya, kelihatan terlepas dari tulangnya ya. Ini kita panaskan bumbunya yang tadi udah kita tumis karena kita akan masukkan buntut sapinya. Ini sebenarnya prosesnya untuk lebih mempermudah ya. Mau ini dicampur ke sini juga boleh ya. Suka-suka kamu aja, mau yang mana yang lebih mudah. Ini kita tunggu menyusut ya, kurang lebih 5 hingga 10 menit. Jadi deh. Kita akan pindahkan terlebih dahulu. Nah, ini dia main course kita, Tino Ransak buntut sapi. Nanti di atasnya ini kita bisa hias dengan daun jeruk ataupun daun bawang ya. Nah, ini dia udah jadi ya Tino Ransak buntut sapi. Pedas. Ya, masakan Manado identik sekali dengan rasa pedas. Nggak hanya masakan ayam rica-rica saja yang punya cita rasa pedas. Bahkan di Manado pisang goreng pun bisa dicocol dengan sambal. Walaupun menggunakan bumbu yang sederhana, tetapi masakan Manado memiliki bumbu legendaris yang wajib kamu coba di rumah. Bumbu woku. Bumbu masakan berkuah kental ini memadukan cita rasa gurih, asam, dan pedas. Biasanya bumbu woku dimasak untuk hidangan ikan laut, ayam, dan daging. Bumbu dabu-dabu lemong. Bumbu pedas yang dipadukan dengan makanan laut terbuat dari rempah-rempah yang membuat wanginya menggugah selera. Apalagi bila dipadukan dengan ikan laut yang dibakar. Lezat. Bumbu rica-rica. Ini nih bumbu yang tidak asing, rasanya yang pedas pasti menggiurkan lidah. Bumbu ini disajikan dengan menu lauk pauk favorit kamu. Bumbu kuah asam. Buat yang suka dengan asam-asam, bumbu ini bisa jadi pilihan kalian. Perpaduan rasa pedas dan asam membuat hidangan ini cocok dipadukan dengan masakan ikan. Sambal roa. Siapa yang nggak tahu sambal roa? Ya, sambal yang berbahan dasar ikan roa asap ini sudah umum kita temui. Apalagi buat kamu pencinta pedas. Sambal ini juga cocok dipadukan pada makanan apapun sesuai dengan selera kamu. Cita rasanya yang memikat, rasa bumbunya yang khas,
Membuat masakan Manado disukai siapa saja, terutama si penggemar pedas. Gimana? Kamu tertarik untuk coba bikin di rumah? Temukan informasi-informasi lainnya hanya di Dapur Lindawati. Nah, sebelum kalian masak, masih ada satu lagi menu yang akan aku buat. Jadi jangan kemana-mana ya.